Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Bahwa tadi Harun Masiku sampai bisa dilepaskan dan bahwa KPK tidak menyatakan Hasto sebagai tersangka. Tidak satu pun dari keterangan atau amar putusan orang-orang yang sudah diadili menyebut Hasto terlibat dalam perbuatan itu. Oke. Sebagaimana yang kita dengar tadi, ungkapan kekecewaan pihak pemohon pra-peradilan diwakili Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan atas putusan hakim yang menyatakan tidak menerima gugatan pemohon. Dari uraian putusannya, hakim tidak mau terjebak dalam gugatan gabungan dua perkara yang tidak relevan, yaitu perkara penyuapan dan yang satu lagi yaitu perkara perintangan penyidikan. Penggabungan dua perkara berbeda yang disebutkan tadi mungkin merupakan strategi dari pihak pemohon untuk mementahkan eksepsi pihak KPK yang menyertakan kronologi peristiwa penyuapan tahun 2020. Maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon dengan dua surat perintah penyidikan tersebut di atas jelas adalah terkait dengan dugaan dua tindak pidana yang berbeda yang disangkakan kepada pemohon, yaitu dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggara negara. Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon bab 3 butir D yang menyatakan penetapan tersangka oleh termohon tidak didukung oleh dua alat bukti permulaan yang cukup dalam perkara yang bersangkutan dan justru mengacu pada alat bukti perkara yang lain yang sudah inkrah van gewetsde berkekuatan tetap, sehingga penetapan tersangka tidak sah dan patut untuk dibatalkan. Maka timbul pertanyaan, apakah alat bukti perkara lain yang dimaksud pemohon tersebut adalah digunakan untuk dugaan tindak pidana merintangi penyidikan berdasarkan sprendik nomor 152 atau untuk dugaan tidak pidana memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara sebagaimana dalam sprendik nomor 153 atau digunakan dalam kedua dugaan tindak pidana tersebut sekaligus, di mana jika mendasarkan pada dalil permohonan pemohon maupun dalil bantahan termohon bahwa perkara yang sudah inkrah adalah perkara suap atas nama Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, sedangkan tidak ada perkara perintangan penyidikan yang sudah inkrah sebelumnya. Menimbang bahwa pertanyaan tersebut penting menurut hakim karena justru pemohon dalam permohonan pra-peradilan ini mempermasalahkan mengenai penetapan tersangka dalam dua dugaan tindak pidana pada pemohon yang tidak didukung oleh alat bukti permulaan yang cukup, yang mana tentang bukti permulaan akan dinyatakan sah atau tidak menjadi dasar dua penetapan tersangka berikut sah tidaknya segala upaya paksa yang dilakukan termohon dalam pra-peradilan ini. Apalagi lazimnya pembuktian terhadap dugaan dua tindak pidana yang berbeda tentu menggunakan alat bukti yang berbeda pula. Maka konsekuensinya tidak menutup kemungkinan terhadap alat bukti yang digunakan pada masing-masing dugaan tindak pidana berbeda dan tentunya berpotensi mempengaruhi hasil penilaian hakim atas keabsahan alat bukti permulaan yang digunakan untuk penetapan status tersangka pada kedua dugaan tindak pidana tersebut yang bisa saja pada satu penetapan tersangka pada satu dugaan tindak pidana dinyatakan sah, sedangkan pada penetapan tersangka pada dugaan tindak pidana lainnya dinyatakan tidak sah oleh hakim, sehingga pada akhirnya menyulitkan hakim dalam pertimbangan serta amar putusan pra-peradilan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Pengadilan Tipikor tahun 2020 itu hingga tingkat kasasi telah menjatuhkan pidana kepada 3 orang dan ketiganya telah selesai menjalani hukuman mereka.
Dengan inkrahnya perkara tahun 2020 itu, maka pihak pemohon dan tim kuasa hukumnya berada pada posisi di atas angin karena tidak dimungkinkan dilakukan persidangan ulang dengan menambahkan tersangka baru atas perkara lama yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terlepas dari bagaimana lika-likunya, hingga nama Hasto Kristianto tidak tercantum dalam tuntutan jaksa KPK masa itu, maupun dalam keterangan terdakwa. Maka dengan sendirinya Hasto Kristianto tidak bisa ditambahkan belakangan dalam perkara tersebut, walaupun KPK mengantongi bukti kuat. Atas pertimbangan itu, mereka menambahkan perkara dugaan perintangan penyidikan yang sebenarnya berdiri sendiri dan sedang berjalan, dengan harapan jika hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan, maka status tersangka perintangan penyidikan akan gugur dengan sendirinya. Terhadap strategi ini, sebagaimana disebutkan di awal tadi, hakim berada pada posisi sulit karena pilihannya hanya salah satu dari dua putusan, yaitu mengabulkan permohonan atau menolaknya. Mengingat bahwa gugatan ini diajukan dengan menggabungkan dua status ketersangkaan, sedangkan di sisi lain, hakim tidak mungkin membuat putusan parsial, maka akhirnya Hakim Juyamto dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dalam amar putusannya menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari pemohon. Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon. Dua, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1A khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah diambil. Maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra-peradilan yang dibacakan dan saudara-saudara juga sudah mendengarkan, dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Selanjutnya, pihak pemohon bisa melakukan gugatan kembali dengan memisahkan kasusnya. Jika diajukan terpisah, maka bisa diprediksi bahwa gugatan status tersangka atas kasus perintangan penyidikan peluangnya kecil bisa dikabulkan. Di ujung semua ini, bagi pihak Hasto Kristianto mengajukan gugatan kembali maupun tidak mengajukan, hasilnya kurang lebih sama saja. Di luar itu semua,
kita patut mengapresiasi dan menghargai perjuangan tim hukum yang melakukan pembelaan kepada Hasto Kristianto. Apapun hasilnya nanti, tergantung pada pengujian material dalam persidangan di pengadilan. Kita tunggu saja. Terima kasih.